Ya, selamat sore. Maaf saya sangat terlambat untuk mengumpulkan tugas machine learning. Mungkin langsung saja ke inti pembahasan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma support vector machine. Ya, algoritma support vector machine atau SVM ini merupakan algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan juga regresi. Mencari hyperplane atau batas keputusan terbaik untuk memisahkan kelas-kelasnya. Jadi algoritma ini cocok untuk binary classification, contohnya seperti deteksi spam atau non-spam, klasifikasi kucing atau anjing. Berbeda dari algoritma lain yang hanya mencari garis pemisah, SPM ini mencari garis dengan jarak maksimum terhadap data terdekat dari setiap kelas-kelasnya. Konsep dasarnya itu pertama ada hyperplane, di mana hyperplane ini dalam konteks machine learning ya adalah batas keputusan atau decision boundary yang memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih yang berbeda. Jadi secara sistematis itu hyperplane merupakan seberang dimensi. Nah, contohnya seperti ada gambar di bawah, jika ruangnya ada dua dimensi atau hanya ada dua kelas, hyperplane itu hanya sebatas garis pemisah seperti yang warna biru muda ini. Sedangkan untuk ruang yang tiga kelas atau tiga dimensi, hyperplane merupakan bidang yang membatasi antara ketiga kelasnya. Dan untuk persamaan umumnya ada rumus matematis seperti ini, di mana vektor bobot dikali vektor fitur ditambah bias sama dengan nol. Selanjutnya itu untuk margin, di mana margin adalah jarak antar hyperplane dengan titik data terdekat. Jadi algoritma SVM ini memilih hyperplane yang memaksimalkan margin. Jadi secara sistematis itu margin sama dengan 2 dibagi fitur. Yang contohnya selanjutnya untuk support vector, di mana support vector adalah titik yang paling dekat dengan hyperplane dan menentukan garis pemisah atau marginnya. Nah, contohnya di gambar ini untuk support vectornya ada di tiga warna hijau dan juga empat warna merah. Nah, marginnya itu adalah jarak antar hyperplane ke titik-titiknya. Nah, selanjutnya untuk dataset. Dataset yang saya gunakan itu adalah tentang data science job salaries yang saya ambil dari platform Kaggle. Data ini diambil dari tahun 2020 hingga 2023 dan sampai sekarang pun seharusnya masih diperbarui secara berkala. Struktur datasetnya kurang lebih seperti tabel yang saya sajikan, ada kolom tahun kerja, experience level, employment type, job title, salary, salary currency-nya, dan salary di dalam currency USD, tempat tinggal karyawan, remote ratio, company location, dan juga company size. Untuk algoritma SVM itu hanya menggunakan fitur numerik, jadi ada beberapa kolom atau kategori yang akan di encoding. Nah, kurang lebih dataset yang saya gunakan adalah seperti ini. Dan untuk menerapkan algoritma SVM itu harus di-encode dulu untuk datasetnya. Jadi saya pilih eh, kurang lebih tiga kelas atau tiga kolom yang saya gunakan adalah experience level, remote ratio, dan juga company size. Selanjutnya untuk salary class ini akan diklasifikasikan dulu berdasarkan jumlah salary-nya. Jadi misalnya untuk salary class jika di bawah 100.000 US dollar dia akan masuk kategori low, jika di atas akan masuk dalam kategori high. Jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya, dan untuk klasifikasinya akan diubah juga atau di encoding ya. Jadi data yang nilainya low itu dirubah ke negatif satu, sedangkan yang high atau yang gajinya tinggi akan diubah jadi plus satu atau satu. Selanjutnya untuk experience level ada empat kategori juga, ada entry level, middle, senior, dan juga eksekutif. Nah, akan oleh program Python di encoding menjadi nilai 0, 1, 2, 3. Berikut juga dengan company size dari small, medium, dan large menjadi 0, 1, 2. Sedangkan untuk remote ratio ini tidak perlu di encoding karena nilainya sudah merupakan numerik, jadi bisa langsung digunakan dalam algoritma SVM. Untuk penerapan algoritma di SVM itu akan ada total tiga variabel yang saya gunakan ya. Pertama itu experience level atau X1, dan X2-nya itu merupakan nilai dari remote ratio, sedangkan S3 dari company size yang sudah di-encode numerik tentunya. Untuk model matematis SVM-nya atau rumus yang akan saya gunakan di Excel,
Udah seperti ini di mana W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3 tambah B seperti 0 dan seterusnya. Mungkin contoh di Excel-nya seperti ini. Di sheet pertama itu adalah tentang dataset yang digunakan, sheet kedua adalah encodingnya, dan sheet ketiga atau implementasi adalah penerapannya. Nah, contohnya itu untuk data yang pertama, experience levelnya 1, remote ratio-nya 0, component size-nya 2, dan Y-nya negatif 1. Nah, di saya untuk menentukan nilai dari W1, W2, W3, dan B-nya itu, saya mengambil dari hasil yang dijerat oleh program Jupyter Notebook atau Google Colab. Nilainya itu untuk W1, W2 ada seperti ini. Ini salah data ya. Oh ya, benar. Kurang lebih nilai yang digunakan adalah seperti ini. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam Excel di kolom N1, N2, N3, dan N4. Untuk hyperplane-nya menggunakan rumus yang di mode matematis hyperplane linear. Jadi di mana nilai dari N1 atau 1,48 dan seterusnya ini dikali A2 atau experience ditambah nilai W2 dikali nilai dari uh, X2-nya itu remote ratio ditambah W3 dikali X3 yaitu company size dan ditambah nilai B atau B ini sebenarnya marginnya ya. Nah, nilainya ada di sini. Untuk semuanya tinggal di copy paste menggunakan rumus yang sudah dituliskan di formula Excel. Nah, kalau di bawahnya itu terkait standar scalingnya ya. Jadi tiap-tiap fiturnya saya coba dihitung standar scalingnya berapa hingga ketahuan akurasi total dari dataset yang digunakan oleh saya itu ada berapa persen. Kualitasnya ada penjelasan tentang rata-rata nilai dari experience level, remote ratio, dan juga company size. Ada juga standar deviasi dari masing-masing fitur yang saya gunakan. Dan terakhir ya tadi standar scalingnya untuk tiap-tiap fitur. Hyperplane-nya juga dihitung, prediksinya seperti apa dan akurasinya seperti apa. Jadi di yang dataset yang saya gunakan itu semua prediksi kurang lebih benar kecuali satu atau data yang keberapa ini? Prediksi 40 berarti data ke 10. Nah, di data ke 10 ini kan hasil dari Y-nya atau kelas salary kelasnya itu satu ya atau high. Sedangkan dari hasil perhitungan ulang oleh saya lewat Excel itu dia hasilnya low. Jadi diprediksi sebagai low tapi data realnya adalah high. Nah, jadi akurasi dari data ini adalah nol atau kesannya false salah. Nah, semua data akurasi ini nanti dihitung menggunakan rumus rata-rata dan jadilah akurasi 0,95 atau 95%. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah penerapan di Jupyter Notebook-nya ya. Ya, penerapan dari Jupyter Notebook kurang lebih fungsinya seperti ini. Saya menggunakan Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib. Sedangkan untuk algoritma machine learning-nya saya ngambil dari sklearn. Jadi step pertama itu ada untuk load data dulu untuk load data dari file CSV data Solaris yang saya upload manual ke dalam Google Colab-nya. Lalu menentukan targetnya apa aja. Jadi yang saya gunakan adalah target salary in USD. Nah, di sini tuh buat variable data salary class di mana data salary USD itu lebih besar dari 100.000 dolar ya. Kalau lebih besar dia nilainya 1, sedangkan kalau false dia akan negatif 1 atau masuknya kategori low. Selanjutnya tahap 2 adalah encoding fitur. Encoding itu yang ada di mana ya? Nah, encoding yang saya maksud itu ada di experience level dan juga company size. Di Python-nya kurang lebih seperti ini. Yang akan di-encode oleh saya itu adalah experience level dan juga company size. Jadi fit transform mengambil data dari kolom experience level dan juga company size, lalu
X-nya itu untuk variable S-nya itu saya ngambil variable experience level, remote ratio dan juga community size, sedangkan Y-nya atau hasilnya itu dari salary class yang tadi sudah dibuatkan di atas. Nah, tahap selanjutnya adalah tentang untuk scaling datanya. Sebentar. Lalu untuk model SVM-nya dibuat di tahap yang keempat menggunakan linear dan C1. Nah, selanjutnya itu sebenarnya ini hanya tambahan aja Pak untuk K-fold atau 5-foldnya. Ini saya buat fungsinya jadi membagi beban data menjadi 5 bagian. Jadi tiap file itu punya proporsi kesemuanya masing-masing. Maksudnya itu total data yang saya gunakan kan ada 20. Nah, dengan K-fold ini untuk data tesnya digunakan 5 dan data trainingnya adalah sisanya gitu. Jadi kurang lebih ada pengetesan sebanyak 4 kali. Ini akurasi performanya seperti apa, prediksinya. Selanjutnya itu untuk generate classification report, conversion matrix, dan juga erosi curve-nya. Itu hanya untuk menampilkan datanya aja sih Pak. Nah, contoh outputnya seperti ini. Classification report itu mana ya? Nah, jadi untuk classification reportnya kurang lebih seperti ini, di mana precision dari data dari kelas yang low salary atau negatif 1 adalah 93%, recall-nya 1, F1 score-nya 96, dan juga suffer-nya 13. Jadi artinya itu untuk precision artinya seluruh data yang diprediksi oleh sebagai low salary kurang lebih 93% termasuk benar atau low. Sedangkan untuk recall artinya model berhasil mendeteksi kurang lebih 100% data low salary tanpa ada yang terlewat atau false negatif. Sedangkan F1 score-nya itu menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan juga recall. Dan skornya ini tentang jumlah data atau low salary yang ada dalam dataset. Selanjutnya itu untuk classification reportnya yang high salary, presisinya ada 1, artinya model itu berhasil mendeteksi sebagian data sebagai high salary dan recall-nya ada 86%. Jadi dari total data high salary kurang lebih 86% masih ada sebagian kecil yang salah diklasifikasikan sebagai low salary. Sedangkan F1 score-nya itu recall antara precision dan recall, ini keseimbangannya. Data yang ada data high yang ada dalam dataset adalah kurang lebih 7 data. Jadi model yang digunakan atau yang dibuat oleh Python, Google Cloud ini kurang lebih cukup presisi dalam menentukan high salary. Tetapi masih ada beberapa kasus data high salary yang terlewat itu. Nah, itu untuk akurasi kurang lebih dari percobaan yang saya gunakan ada 95% data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Artinya 19 data masuk ke dalam kategori hasil prediksi benar, sedangkan satu data masih salah gitu. Nah, langsung ke macro average, di mana macro average itu untuk menghitung rata-rata performa tiap kelas tanpa mempertimbangkan jumlah data per kelasnya gitu. Jadi nilai ini harusnya menunjukkan performa model yang relatif seimbang antara kedua kelas yang digunakan. Nah, selanjutnya weighted average, di mana weighted average ini akan memperhitungkan jumlah sampel tiap kelasnya. Jadi sampel-sampel yang digunakan untuk support, karena kelas Low memiliki jumlah data kurang lebih 13 lawan 7 ya. Jadi kelas low salary dia lebih banyak. Jadi efeknya adalah ke performa keseluruhan model atau data sedikit dipengaruhi oleh kelas yang low salary ini. Nah, untuk confusion matrixnya kurang lebih seperti ini. Jadi model itu berhasil mengklasifikasikan 13 data low salary dengan benar dan 6 data high salary dengan benar juga. Tapi ada satu data high salary yang dia masuk ke dalam kategori low. Jadi ini false negatif masuknya.
Dan ini pun yang membuat akurasi dari model yang digunakan itu menurun sebanyak 5%. Saja ada erosi curve di mana model itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan antara data yang high dan low. Berdasarkan curve yang ada di sini, model support vector machine memiliki nilai AUC sebesar 0,912 atau bisa disebut 91,2%, yang menunjukkan kemampuan diskriminasi kelas yang sangat baik. Jadi kurvanya juga berada jauh di atas garis acak, menunjukkan bahwa model mampu membedakan kategori salari dengan tingkat kesalahan yang rendah. Nah, kesimpulannya untuk penerapan SPM ini, SPM berhasil mengklasifikasikan salari dengan baik, dan experience level pun adalah fitur yang paling berpengaruh. Ini dilihat dari nilai bobot fiturnya. Interpretasi bobot fitur experience level ada di 1,48, sedangkan nilai-nilai remote ratio dan kompensasi itu negatif 0,00062 dan hampir 0 lah. Nah, untuk model linear yang diterapkan di SPM ini pun sudah cukup untuk dataset ini, dan evaluasi menunjukkan performa yang stabil. Nah, model SPM linear digunakan untuk mengklasifikasikan salary menjadi dua kategori. Hasil ini menunjukkan bahwa experience level menjadi faktor dominan dalam pemisahan kelas. Jadi, evaluasi menggunakan cross validation atau RUC yang tadi menunjukkan performa yang stabil meskipun dataset yang masih terbatas. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jika ada masukan boleh kontak ke nomor HP dan email yang ada tertera di akhir PowerPoint ini, Pak. Mungkin terima kasih.